Assalamualaikum semuanya. Sekarang kita akan belajar SOP penataan produk. Sebelumnya, kita harus mengetahui departemen-departemen apa saja yang Supermarket ada di dulu. supermarket. Ada departemen food. Apa sih departemen food? Departemen food yaitu meliputi semua makanan, khususnya makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, yang pertama ada milk and milk product, yaitu susu anak dan susu anak atau bayi sampai dewasa. Contohnya banyak. Yang kedua ada biskuit. Biskuit adalah sejenis wafer dan cracker. Contohnya adalah kalau kalian main di supermarket itu Roma. Kemudian biskuit itu contoh dari biskuit. Kemudian yang ketiga ada drink. Ada jenis minuman berenergi, obat-obatan, soda atau jus. Nah, kalau drink ini contohnya kalian bisa temui, kalau yang berenergi berarti contohnya adalah kerating deng. Kalau obat dia tolak angin. Kemudian soda atau jus itu ini apa, Hilo. Yang ketiga ada canned food, adalah makanan yang diawetkan dalam kaleng. Contohnya itu adalah sarden misal. Yang ketiga ada snack. Snack adalah makanan ringan termasuk hasil industri rumah tangga. Contohnya adalah keripik, misal ada supermarket yang menjual keripik itu snack. Kemudian ada Lays, Kitela itu termasuk dalam contoh snack. Kemudian ada seasoning atau aneka macam bumbu masak lokal atau nasional. Contohnya adalah bumbu-bumbu masak. Contohnya adalah Royco, kemudian Masako itu adalah contoh-contoh seasoning. Yang ketujuh ada bakery, adalah contoh dari roti. Kalian bisa lihat di supermarket itu adalah sari roti. Kemudian ada departemen non food, adalah departemen yang menjual barang-barang non food. Yang pertama ada hair care. Hair care adalah barang-barang yang dijual untuk perawatan rambut. Contohnya adalah Sasha misal. Yang kedua ada body care. Body care adalah barang-barang yang dijual untuk perawatan tubuh. Contohnya adalah sabun. Yang ketiga ada skincare. Nah, skincare ini biasanya dibeli untuk kebanyakan adalah anak-anak perempuan atau wanita-wanita. Yang keempat ada mouth care. Mouth care adalah perawatan untuk mulut. Contohnya adalah sikat gigi dan odol. Kemudian ada pembersih mulut. Yang kelima ada cleaning aid. Cleaning aid adalah barang yang dijual untuk keperluan pembersih lantai. Contohnya adalah Soclean. Kita masuk ke departemen household. Household ini adalah departemen atau divisi yang menjual tentang peralatan rumah tangga. Contohnya adalah electrical. Electrical ini adalah peralatan yang menggunakan listrik. Contohnya adalah lampu, kemudian stop kontak. Itu adalah departemen household. Kemudian yang kedua ada partyware, adalah peralatan yang digunakan untuk pesta. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian mendatangi pesta, maka kalian akan butuh beberapa peralatan. Contohnya adalah bahan-bahan atau baju untuk pesta. Kemudian ada lagi ketika kalian mengadakan barbecue atau pesta panggang, itu kalian akan terus membeli peralatan panggang, itu partyware. Kemudian yang ketiga ada seasonal goods. Seasonal goods adalah barang musiman. Kenapa bisa dikatakan barang musiman? Contohnya gini, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi ketika musim hujan, itu banyak dari supermarket itu menjual barang-barang untuk keperluan di musim hujan. Contohnya apa? Contohnya adalah jas hujan, kemudian payung. Nah, untuk di luar negeri atau di negara yang memiliki musim 4, misal 4 musim. Contohnya ketika ada musim salju nih, maka banyak dari supermarket itu dia akan menjual peralatan-peralatan digunakan untuk pada musim salju, sepertinya jaket tebal. Kemudian ada lagi cangkul untuk membersihkan es. Yang keempat ada hardware. Hardware adalah perlengkapan untuk bengkel. Contohnya itu adalah tang, kunci, kemudian obeng. Ya. Kita masuk ke departementos. Departementos adalah sebuah sarana atau tempat untuk barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak. Jadi departemen ini adalah
untuk mainan anak-anak. Yang pertama ada soft toys. Soft toys adalah mainan yang lembut untuk perempuan. Kalian bisa cari deh, apa sih mainan lembut untuk perempuan? Banyak contohnya. Ya, boneka, contohnya seperti itu. Yang kedua ada better operate toys for boys adalah perlengkapan mainan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ini biasanya dia robot-robotan ya. Yang ketiga ada better operate toys for girl adalah aneka perlengkapan mainan anak perempuan. Lanjut adalah sekarang kita masuk ke SOP penataan produk. SOP penataan produk adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penataan produk yang dijadikan acuan atau standar dalam penentuan untuk menarik perhatian konsumen untuk keputusan membeli. Jadi SOP ini adalah dasar-dasar bagaimana kita menata produk agar customer atau calon pembelinya itu mau membeli produk kita. Jadi kita ketika menata produk itu tidak boleh asal. Yang pertama itu ada labeling. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah contoh labeling. Apakah sudah dilabel atau belum? Jadi barang belum bisa didisplay ketika barang itu belum dilabel. Pastikan barang sudah dilabel atau di barcode. Yang kedua, jika tidak karena sudah memiliki barcode. Yang ketiga ada apakah barcode tersebut sudah diinput apa belum. Nah, ketika barang sudah ada barcode atau sudah dilabel tapi barang itu belum diinput di master barang atau di komputer, jangan di display dulu. Pastikan master barang dan barcode sudah ada di server atau di komputer kasir. Yang kedua tentang display. Display adalah suatu tindakan menampilkan, menaruh, meletakkan produk pada suatu tempat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. SOP display di swalayan. Untuk barang supermarket paling awal yang harus diperhatikan adalah penggunaan ruang. Nah, penggunaan ruang harus disesuaikan dengan hal-hal. Contohnya yang pertama adalah kategori produk. Nah, kategori produk ini barangnya harus disesuaikan nih, kategori produknya apa? Apakah makanan atau minuman? Ketika makanan ringan atau snack berarti dia harus sejajar sama. Nggak boleh di sebelah kirinya itu makanan manis, sebelah kanannya makanan asin. Itu tidak boleh. Jadi ketika kalian mendisplay makanan manis berarti ke kanan harus makanan asin, manis semua. Begitu juga kalau ketika kalian mendisplay makanan yang sifatnya asin atau gurih, maka ke kanan atau ke kiri itu harus sama walaupun mereknya beda. Kemudian ada ukuran kemasan nih dalam penggunaan ruang. Nah, ukuran kemasan juga mempengaruhi dalam display. Biasanya kemasan yang ukurannya besar itu ditaruh yang paling atas, sedangkan ukuran yang ringan itu ditaruh yang paling bawah. Dan diperhitungkan juga bahwa kemasan dan kategori produknya adalah sama. Ketika kemasan, contoh adalah kemasan Kitela yang ukurannya besar, maka dia akan ditaruh di bagian atas, sejajar ke kanan. Kemudian Kitela yang ukurannya sedang, dia akan ditaruh di bawahnya. Begitu selanjutnya. Yang ketiga ada cara pendisplayan. Cara pendisplayan ini yang pertama ada letakkan barang sesuai ukuran besar atau berkesan berat di bawah. Yang kedua ada usahakan untuk memperoleh tinggi barang yang sama. Yang ketiga ada facing suatu produk menghadap ke depan. Jadi dalam menata produk itu merek harus selalu menghadap ke depan. Yang keempat ada usahakan tinggi tiap jalur itu sama. Kemudian yang ketiga ada manfaat display. Manfaat display itu yang pertama ada meningkatkan penjualan. Kemudian meningkatkan store image. Yang ketiga meminimumkan out of stock atau barang yang kosong. Lanjut, kita ada penataan produk drink atau penataan produk minuman. Ini adalah contoh-contoh
dalam penataan produk drink di supermarket. Nah, kita masuk ke macam-macam minuman atau kemasan, minuman dalam kemasan. Yang pertama ada minuman mineral. Minuman mineral ini biasa sering dijumpai seperti Aqua, Total, Ades, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua ada minuman isotonik. Minuman isotonik adalah minuman yang pengganti ion tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah Pocari Sweat. Kemudian yang ketiga ada minuman rasa. Minuman rasa itu jus. Contohnya rasa itu minuman jus buah. Kemudian ada minuman teh atau kopi. Contohnya adalah Good Day. Ini contoh-contoh minuman. Contoh-contoh minuman kemasan. Nah, yang pertama mineral Pocari Sweat. Ini jus atau rasa Florida. Yang ketiga ada teh atau kopi itu green tea. Nah, kita masuk ke display produk drink di supermarket. Berikut ini adalah hal yang mesti dilakukan dalam memajang barang dagangan. Yang pertama ada perhatikan kombinasi warna. Jadi warna ini sangat berpengaruh terhadap penataan produk. Jadi ketika warnanya misal di sini adalah warna oranye, berarti dia sejajar ke kanan adalah warna oranye. Yang kedua adalah letakkan secara berdekatan. Jadi barang satu dengan barang lainnya tidak boleh memisah, tidak boleh social distancing, harus berdekatan. Walaupun kita lagi pandemi, dalam penataan produk tidak ada jaga jarak. Yang ketiga adalah letakkan rak paling atas yang harganya mahal. Ketika barang itu mahal, harus diletakkan di paling atas. Yang keempat ada barang yang diletakkan di atas harus dapat diambil dengan mudah. Perhatikan tinggi rak. Jangan sampai tinggi rak itu lebih dari 3 meter. Kasihan orang-orang di bawah 1 meter. Dia tidak akan bisa mengambil barang-barang tersebut. Yang kelima ada barang menghadap ke depan. Ini udah dijelaskan tadi bahwa merek harus selalu menghadap ke depan. Yang keenam adalah jangan biarkan tempat kosong yang bisa dilihat dari depan. Jadi ketika ada rak yang kosong, itu tidak boleh kosong. Harus segera diisi oleh barang-barang yang sudah disediakan atau di gudang.